Halo Gap, gua Oke, mulai dulu ya oke. Gap tadi ngobrol. Teman-teman nih, Halo Gaby ini dari Moduit. semuanya, Boleh Gap, kenalin salam Gap. kenal Orang lu rapi Gaby banget. sebagai investment connoisseur di Moduit. Oh, oke. Ya Gap, tadi barusan gue lagi cerita nih Gap tentang apa namanya featuresnya si Sukuk ST010. Jadi buat teman-teman tadi yang aku ceritain ST010 tuh, ya bagusnya produknya itu memberikan kayak bagi hasil tuh per Siap tanggal 10 bulan, ya Gap ya. jadi bisa jadi income. Iya kan? Siap bulan. Ya, deh. Dan gue tuh cerita kayak gini, kayak sebenarnya jadi spill ini sih cara pakai ya. Jadi gini, Gap. Gue lihat ada beberapa orang yang mengomentari produk keuangan itu tuh Hmm. bandingannya cuma return doang. Vin, ST010 returnnya berapa sih setelah pajak paling 5, sekian Hmm. persen gitu. What do you think? Ya, balik lagi kan ke tujuan investasi nih, dan mungkin kalau misalnya ya kita lihat dari returnnya doang, ya mungkin banyak banget nih di luar sana produk yang lebih menarik. Cuman kan kita juga harus lihat nih purpose-nya apa, Hmm, kita bisa absorb risk itu berapa banyak, dan mungkin produknya ini sebenarnya kita tuh punya uang nganggur, kita mau invest di mana itu kan juga nanti tujuannya uangnya pas sudah berkembang mau kita apain gitu sih. bener. Dan teman-teman ya, ini contoh nih, sukuk tabungan itu bisa dipakai sebenarnya ya macam-macam teman-teman. Kalau yang atas banget, yang uangnya miliaran bisa pakai buat apa, yang uangnya ratusan juta bisa pakai buat apa, atau yang puluhan juta, atau bahkan yang belasan juta itu bisa dipakai buat apa. Contoh nih ya teman-teman ya, mungkin Gap, nih Gap. Contoh gini, tahu nggak teman-teman, kenapa orang kaya itu tambah kaya? Karena gini, ini berdasarkan pengalaman aku lihat beberapa klien yang memang benar-benar kaya banget gitu ya. Mereka itu kalau belanja barang-barang yang sifatnya itu luxury, itu nggak pakai uang hasil kerja keras. Kebayang nggak teman-teman? Contoh gini ya, aku pernah menemukan orang yang dia itu hobinya gonta-ganti mobil mewah. Let's say mereknya BMW, atau mungkin let's say teman-teman tahu Mercedes-Benz gitu ya. Nah, itu berapa sih harganya? Kurang lebih itu satuannya itu mungkin sekitar 800 sampai sekitar 2 miliaran lah. Kurang lebih range yang paling umum di situ. Ada nggak yang BMW lebih dari 2 miliar? Aku rasa ada sih BMW yang lebih dari 2 miliar. Ada ya, Gap ya? Mercedes-Benz yang mungkin lebih dari 2 miliar pun juga ada ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang kelas menengah, yang lebih menengah, biasanya itu hasil kerja keras dibeliin mobil, uangnya habis, cashnya habis, tadinya punya cash, cashnya hilang gitu. Nah, tapi kalau kalau mereka itu ternyata enggak. Misal nih, mereka punya uang di deposito berapa? 5M gitu, ya kan? Nah, terus 5M-nya itu mereka masukin sukuk tabungan. Kalau di lock yang 2 tahun dapatnya berapa, Gap? 280 juta dapat nggak, Gap? 6,25 Setelah kalau yang 2 dapat tahun kayaknya mungkin. ya. Dapat ya? Ya, lebih ya, kayaknya lebih dari 280 juta dapat ya. Nah, let's say teman-teman, dapat 280 juta per tahun dari 5M-nya itu. Ya udah, itu yang dipakai buat nyicil si BMW-nya itu. Atau mungkin kalau di lock 4 tahun, dapatnya sekitar hampir 300, hampir 290 juta. Itu yang dipakai. Tapi itu yang level beli mobil. Ada nggak yang lebih gila lagi? Ada guys, gue pernah menemukan orang yang pakai obligasi negara, ya cicilannya dipakai. Jadi keuntungan obligasi negara, setelah masuk sukuk tabungan atau mungkin sukuk yang jenis ori gitu ya, tahu nggak? Dipakai buat apa? Bayar cicilan rumah. Lu pernah kebayang nggak? Iya. Ya, ya. Jadi menurutku ini smart. Menurutku orang itu smart. Kenapa? Tahu nggak? Biasanya kalau kita punya uang, katakanlah nih, kita punya uang cash 2 miliar gitu, dibeliin rumah gitu. Tadinya uang cash yang 2 miliar itu Ya. liquid, jadi Mm-mm. rumah, jadinya nggak liquid dong. Bener nggak sih? Lu nggak bisa pindahin dong secepatnya kan? Ya, tapi orang ini menurutku pinternya adalah uang liquidnya tetap pakai, diputar. Terus dia dapat rumah lagi. Nah, di akhir periode cicilan, modalnya dia yang 2 miliar katakanlah masih ada, ditambah punya rumah. Gila nggak? Ya, makanya kadang-kadang ada. Makanya waktu itu ya, pertama kali ceritain. Ini sedikit cerita dulu ya, tiga ya. Jadi, pengalaman pertamaku ketika melihat produk investasi itu tidak hanya dari return, itu ketika ketemu sama orang-orang yang waktu itu begitu. Oh, ternyata
produk investasi itu jangan dilihat returnnya doang ya. Itu tuh kayak gini teman-teman. Gua kasih gambaran lah ya. Kalau kamu main Mobile Legend, kamu tuh nggak lihat yang cuman strength-nya kuat doang. Tapi kan kamu lihat ininya, itunya, ini itunya, dan kamu dilihat di combine gitu. Nanti tandingnya kayak apa, musuhnya siapa, kalau kamu harus butuhnya yang apa gitu. Gue nggak main Mobile Legends, jadi gue nggak tahu, tapi gue main Dota zaman dulu. Jadi gue tuh kebayang gitu. Kalau main Dota itu nggak boleh yang cuma strength kenceng doang gitu. Tapi kamu harus lihat ini, lihat itu, kode toolsnya ini, itu. Jadi permainannya itu keren gitu. Ya, seperti itu sih. Kayaknya ini ada yang kasih love nih. Kayaknya pemain Dota juga nih. Siapa yang main Dota? Angga. Atau Gaby main Dota juga, Gaby? Enggak. Oke. Nah, kalau kamu sendiri, kalau yang masih Gen Y, Gen Y atau Gen Z aku ya? ada Gen Y yang mungkin ya? argumen Oh, bisa iya. Gen Y, bisa Gen Z di perbatasan nih. Oke, oke. Ya, berarti kelahiran 9596. Oke. Nah, kalau buat kamu yang masih muda, tertarik nggak sih beli beginian sukuk tabungan Ya, I ST10 think ini? so sih, Ya. karena mungkin banyak orang juga ya, mungkin kalau dipikir yang muda-muda itu lebih mau ngambil resiko, tapi nggak segala semuanya don't put all your eggs in one basket lah ya. Jadi mungkin untuk hedging risknya juga orang-orang itu masih banyak yang mencari sesuatu yang aman, yang dijamin negara, yang kita tinggal taruh, tinggal tidur, udah berkembang gitu, nggak harus dipantengin, diliatin terus gitu. Jadi aku Hmm. sendiri pun ada invest di obligasi negara juga, karena ya mungkin buat aku itu salah satu di my own portfolio yang aku ngerasa penting, karena aku harus butuh something yang ya pasti lah gitu, nggak semua ya kita cari keuntungan yang paling gede gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya buat semua umur ya, Oke. semua life stage it's ya tergantung balik lagi mau diapain purpose-nya gitu. Oke. Oh, bahasanya Gaby tinggi nih teman-teman ya. Gue sederhanain deh. Gue sederhanain deh. Karena Gaby masih masih muda ngomongin tentang keuangan, dia di tempatnya mau duit banyak ngobrol handle klien-klien yang itu tuh mau duit dia tuh yang wealth client. Jadi gue kasih tanya deh, Kat. Lu lu gue tanya deh, lu ikutan Nah, war-nya ini Coldplay nih nggak? kita kita lagi ini nih, Nah. apa, menyiapkan senjata dulu ya, duitnya nih. yang paling dekat stage itu apa sih? Festival ya? Festival kan yang paling dekat stage itu kan. Iya. Itu 1,8 Tapi kalau ada nggak yang salah ya. mahal, ada yang sampai Bener 4 nggak? juta gitu Sih? kalau nggak salah deh. Yang VIP yang pakai meet and greet bla bla blanya lah itu. Lo Iya ya, sorry, 11 11 juta ya juta. benar. Tapi Iya, gue nggak tahu sih meet and greet-nya tuh tergantung butuh nggak fans ya? berat apa Gua enggak lu nih ya kan. sejujurnya gue nggak fans, tapi gue Iya. dengerin lagu-lagunya dia dan enak sih menurut gue. Jadi kalau sampai 11 juta kayaknya gue enggak. Tapi kalau misal let's say berapa? Let's say 4 juta. Kalau kalau lu punya kalau lu setahun ini nonton nonton konser Gua apa? gua Setahun with the ini. fest sih Westlife. nanti bakal nonton. Iya. Oh, Wifest ya, Wifest ya. Oke, Wifest juga bagus. Kemarin Itu berapaan, ya, Kip? kalau Kira-kira. kemarin dapet yang apa, tiket war yang session kedua tuh sekitar 2,5-an lah ya, kalau full full 3 days ya gitu. Oke, oke. Ya Setahun lu nonton berapa dua kali sih? tiga lah gitu. Gituan. Hmm? Nggak tiap bulan ya? 2-3 kali per tahun lah gitu. Nggak tiap bulan. Enggak lah. Oh, nggak 12 kali. Nih, let's say teman-teman ya. Let's say ya teman-teman ya. Kalau misal nih, kita hobinya kayak Gaby deh. Nontonnya katakanlah satu semester sekali lah. 2 kali aja gitu. Nggak nyampe 3 kali gitu ya. 2 kali gitu. Sekali nonton katakanlah berapa sih? Ambillah kata yang paling oke-nya range-nya di 3 jutaan gitu. Berarti setahun kan 6 jutaan gitu ya. Nah, kamu kalau punya 100 juta rupiah di tempatnya sukuk ST010, itu tuh keuntungannya itu bisa dipakai buat bayar tiketmu itu. Hmm. Jadi orang lain itu kerja keras atau pinjol buat bayar tiketnya Coldplay. Kalau uangnya kamu yang kerja, kalau udah uangnya dipakai buat bayar nonton. Ya tahun ini Coldplay, tahun depan kan ada lagi, nggak cuma Coldplay. Bener nggak sih? Bener, pasti selalu Kayak ada. pasti ada kan. Tahun ini aja, tahun ini aja yang bagus-bagus Westlife, apa
Sheila 17 itu bagus karena itu generasi umurku ya. Iya. Tapi kalau yang Coldplay ini kan lebih lebih muda lagi kan. Nah itu. Ya. Jadi even tiap tahun pun ada pun kamu jadi uangmu tuh ada terus buat nonton tanpa kamu harus capek-capek kerja keras terus baru apa namanya baru uang kerja kerasmu itu dipakai buat nonton. Sayang lah, mendingan dipakai yang Betul. lain gitu. Benar gak sih? Ya, kalau kalau dari lu sendiri tadi kan punya kalau lu sendiri kan sudah invest kan di tempatnya si obligasi atau obligasi negara gitu kan kayak biasanya keuntungannya lu pakai invest ulang, lu belanjain atau lu pakai buat apa? Kan diterima setiap Iya. tanggal katakanlah setiap Ya tanggal 10 biasanya gitu. kalau gue sendiri sih gue pakai ya itu ya gue nggak bukan nasabah mau duit pion ya jadi masih cara-cara nih uangnya buat uang jajan gitu. Jadi ya dari ya bener yang kayak lo bilang tadi daripada gue pakai hasil kerja keras gue buat hal-hal yang konsumtif, apa ya istilahnya, make your money work for you gitu kan. Jadi yang kita udah hasilin dia harus ngasilin buat Asik. kita, buat duit kopi, buat duit nonton konser gitu-gitu kan ya. Iya, iya. Ya, gitu. Itu kalau yang Iya, istilah lu apa yang cewek-cewek? receh-receh lah. Ya, ya gitu teman-teman. Jadi yang receh, yang receh. Kalau mau duit Bion itu 1 M Satu guys, M ya. minimal. Berapa sih 1 M ya? Ya 1 M gitu. Ya jadi ya gitu lah teman-teman. Jadi kalau kamu misal misal mau cobain itu salah satunya pakai buat seperti itu. Itu salah satunya. Jadi for me investment itu nggak harus ngomongin tentang return. Nanti kalau kamu ngomongin return semua, ngegas semua, ya ya ya, ya menurut gue cuma hidup cuma sekali gitu. Lu pakai dengan enak gitu, enjoy gitu, jangan stres. Bener. Ya, imbangin gitu, nggak harus tentang return ya, not return only gitu, tapi risikonya kayak apa, terus kadang lu bisa pakai buat apa gitu, why not gitu. Oke, jadi gua ngobrol-ngobrol yang jauh dan di luar skrip. Oke, kita coba lihat ke skripnya. eh teman-teman kalau ada pertanyaan boleh lah ya, tanya silakan tanya. Yes. Kalau kalau buat lu sendiri ya, Cap, yang lebih serius nih. Kalau tadi kan buat happy-happynya, buat Coldplay dan lain sebagainya. Kalau buat lu sendiri, ada nggak sih pengalaman atau cerita ST010 tuh buat atau sukuk tabungan tuh buat apa sih Kalau gitu? dari gue lihat ya dari working with client sih, banyak yang dari nasabah-nasabah itu ya seperti itu, mereka dari kuponnya itu mereka reinvest lagi. Jadi misalnya nih, dia tuh dapat kupon, Oke. kalau misalnya dia taruh 5 miliar gitu kan, kuponnya juga lumayan, bisa puluhan juta gitu kan. Nah si puluhan juta ini, iya itu Oh, udah nggak gede banget. lumayan lagi. Itu udah luar Nah, si biasa. puluhan jutanya ini kan bisa dipakai lagi nih, misalnya dia itu punya bisnis, dia pakai jadi modal bisnisnya lagi, misalnya buat inventory-nya dia atau apa, diputerin dan jadinya si si orang ini nggak perlu minjem uang dari bank atau apa buat memutarkan modal di company-nya dia atau di usahanya dia. Jadi sebenarnya kegunaannya tuh ya banyak gitu, balik lagi ke si orangnya sendiri mau goalnya apa